Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku bikin kue kering untuk isian toples lebaran. Ini rasanya enak banget dan beda dari biasanya. Yang mau tahu cara membuatnya, yuk tonton video ini sampai habis karena penjelasannya sudah lengkap ya bun. Pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 100 gram margarin dan 100 gram room butter. Tapi kalau kalian mau pakai full margarin juga bisa ya bun, jadi disesuaikan saja. Kemudian kita tambahkan 40 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang sudah di blender halus. Lalu semua bahan ini mau aku aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. Untuk mengaduknya cukup sebentar saja ya bun, nggak perlu sampai pucat. Dan ini kalau sudah tercampur rata, untuk teksturnya sudah halus, tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Dan ini bisa kalian lihat teksturnya itu sudah halus ya bun. Selanjutnya kita akan tambahkan pasta blueberry sebanyak 1/4 sendok teh. Atau kalau nggak ada bisa diganti dengan pewarna ungu ya. Dan kita aduk hingga tercampur rata, cukup sebentar saja. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Masukkan 275 gram tepung terigu pro rendah. Nah ini untuk whiskernya mau aku pindahkan ya bun, jadi udah nggak aku gunakan. Lalu kita tambahkan 25 gram tepung maizena, tambahkan 27 gram susu bubuk, dan semua bahan ini mau aku aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya bisa kalian gunakan sendok kayak aku, atau bisa juga menggunakan spatula. Cuma karena aku nggak ada spatula, jadi aku pakai sendok saja. Dan kalian kalau ada vanili bubuk bisa ditambahkan ya bun, atau vanili cair bisa dimasukkan sebelum bahan keringnya tadi. Nah kalau adonannya sudah mulai berat, kemudian ini mau aku aduk hingga tercampur rata menggunakan bantuan tangan langsung seperti ini saja. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya bun, tapi kalau kalian ada sarung tangan bisa juga digunakan. Kita aduk hingga membentuk sebuah adonan dan teksturnya sudah halus seperti ini, nggak perlu terlalu lama. Kalau sudah, selanjutnya bisa kita cetak. Untuk mencetaknya aku pakai sendok takar. Untuk sendok takarnya ini kurang lebih setengah sendok makan atau sekitar 7,5 gram ya bun. Dan untuk mengambil adonannya ini harus press ya bun, supaya nanti beratnya itu sama. Cuma kalau kalian nggak ada sendok takar bisa juga ditimbang manual atau dikira-kira saja. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai kita cetak ya bun. Dan ini dia setelah selesai aku cetak semuanya. Kemudian kita siapkan kacang caca, ini sebanyak kurang lebih 100 gram. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Kemudian kita ambil satu buah adonan yang sudah kita cetak tadi, dan kita akan bentuk bulat seperti ini. Usahakan bulatannya rapi ya bun. Nah kalau sudah rapi bisa kita baluri menggunakan kacang cacah. Untuk membalurinya harus hati-hati ya bun, sambil agak dipadatkan seperti ini supaya lebih menempel. Kalau sudah kita sisihkan, kita lakukan sekali lagi. Untuk caranya itu masih sama. Kita bentuk bulat adonannya, usahakan rapi dan mulus. Lalu baluri menggunakan kacang cacah seperti ini. Atau kalau nggak ada kacang cacah bisa juga diganti dengan kelapa kering ya bun, cuma karena nggak ada jadi ini aku pakai kacang cacah saja. Cuma menurutku lebih enakan kalau pakai kacang cacah sih bun, jadi ada tekstur kriuknya gitu nanti. Nah ini kita lakukan sampai habis. Kalau sudah kita letakkan di atas loyang. Untuk loyangnya jangan lupa diolesi menggunakan margarin sedikit ya bun, supaya tidak lengket nanti kue keringnya ketika di oven. Selanjutnya di sini aku ada kuas, tapi aku mau pakai bagian ujungnya saja. Dan ini mau aku beri lubang di bagian tengah adonannya seperti ini. Karena kuasku ini kecil, jadi selanjutnya untuk lubangnya ini mau aku besarkan ukurannya. Jadi agak dilebarin gitu ya bun, menggunakan bantuan jari tangan. Untuk melebarkannya itu harus hati-hati, usahakan rapi dan jangan sampai ada rata adonannya. Kita lakukan sampai habis. Untuk caranya masih sama. Lubangi adonan menggunakan kuas yang bagian ujung, lalu kita lebarkan bagian tengahnya menggunakan jari sambil agak dipadatkan dan dirapikan supaya tidak rata adonannya nanti. Dan ini dia hasilnya. Setelah semuanya aku beri lubang di bagian tengahnya ya bun. Ini aku percepat saja supaya tidak memakan waktu. Dan ini bisa kalian lihat untuk bentuknya itu cantik dan juga rapi ya bun. Dan setelah selesai kita bentuk semuanya, untuk loyangnya ini bisa langsung kita masukkan ke dalam oven ya.
Untuk ovennya di sini aku pakai oven tangkring dan pastikan sudah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang. Kemudian kita masukkan loyang ke dalam oven tangkring seperti ini. Lalu kita tutup dan ini mau aku oven atau aku panggang kurang lebih selama 25 sampai 30 menit. Dan ini setelah 25 sampai 30 menitan sudah matang ya Bun. Bisa langsung kita keluarkan dan kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita biarkan hingga dingin di suhu ruang. Lakukan sampai semua kuenya selesai kita panggang ya Bun. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan coklat batang. Untuk coklatnya ini aku pakai merek Mercolade. Aku nggak tahu gimana cara bacanya ya Bun. Di sini untuk variannya aku gunakan yang varian violet blueberry ya. Atau bisa juga kalian ganti dengan varian yang lain. Cuma waktu itu emang aku lebih tertarik pakai varian ini karena cantik gitu warna ungunya. Kemudian untuk coklatnya ini mau aku potong kecil-kecil seperti ini supaya lebih mudah nanti ketika kita melelehkannya. Kalau sudah kita letakkan di mangkok, kemudian mangkoknya kita letakkan di atas air yang sudah mendidih. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk hingga tercampur rata sampai coklatnya meleleh seperti ini ya Bun. Nah kalau sudah coklatnya leleh kita sisihkan dan letakkan di plastik dulu. Lalu kita balik lagi ke kue kering yang sudah kondisinya dingin. Dan ini coklat yang sudah kita buat tadi dan sudah aku masukkan ke dalam plastik. Langsung saja kita semprotkan coklatnya tadi ke atas kue keringnya seperti ini ya Bun. Untuk videonya sengaja aku percepat supaya mempersingkat waktu. Dan ternyata masih ada sisa sedikit coklatnya. Ini bisa kalian simpan aja di kulkas ya. Tada, ini dia kue keringnya sudah jadi Bun. Untuk kue keringnya ini cantik banget bentuk dan warnanya. Dan ini kuenya itu lembut, super ngeprul, bisa kalian lihat tuh. Dan ketika dimakan kuenya ini nggak seret sama sekali ya Bun. Langsung saja aku mau cobain terlebih dahulu, bismillah. Masya Allah, rasanya enak banget, manisnya pas dan nggak enak sama sekali. Karena aku tadi pakai gulanya juga nggak terlalu banyak ya Bun. Kue ini cocok banget kalau mau dijadikan untuk sajian toples lebaran di rumah nanti. Dan kuenya ini bisa langsung kita masukkan ke dalam toples. Tapi pastikan untuk coklatnya ini sudah kering ya Bun sebelum dimasukkan ke dalam toples seperti ini. Supaya nanti tidak menempel satu sama lainnya. Dan ini aku gunakan toples ukuran 750 atau 800 ml gitu, aku lupa. Dan dari satu resep aku hasilkan satu toples dengan ukuran yang 750 atau 800 ml gitu. Dan ini masih ada sisa sedikit kue keringnya ya Bun. Jadi menurutku ini termasuk banyak sih. Dan untuk mempercantik tambahkan juga stiker thank you di atasnya ya. Tuh bisa kalian lihat ini cantik dan menarik sekali. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.